Roma pasal 1 ayat 18-24. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Baca juga Roma pasal 3 ayat 21-26. Bukan hati yang bodoh, bagian kedua. Saudara-saudara, Rasul Paulus selanjutnya menjelaskan perilaku yang menyertai hati yang bodoh seperti itu. Pertama, manusia bersalah karena tidak bersyukur. Dalam kegagalan kita untuk mengakui Allah, kita telah gagal bersyukur kepadanya atas semua berkat-Nya. Roma 1 ayat 21. Allah telah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah telah menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Firman Tuhan katakan dalam Kisah pasal 4 ayat 17, Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Namun manusia yang menikmati semua berkat ini tidak membalas dengan ucapan syukur sepatah kata pun kepada Sang Pemberi. Kedua, manusia bersalah karena penyembahan berhala. Setelah mereka dalam pikiran menghilangkan Sang Pencipta dari posisi yang menjadi haknya, manusia telah meninggikan ciptaannya di tempatnya. Kita telah menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Roma 1 ayat 23. Kita telah meninggalkan jalan Tuhan dan mencari banyak dalih. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29. Satu-satunya solusi bagi semuanya ini, bagi yang tidak percaya, adalah pertobatan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 3 ayat 21-26. Tetapi janganlah kita berpikir bahwa kita dikecualikan dari kecenderungan jahat ini. Sebaliknya, kita memeriksa diri kita sendiri. Bahkan kita yang menyerukan nama Kristus. Apakah kita benar-benar bersyukur kepada Allah sebagaimana seharusnya? Apakah kita memuji Dia atas anugerah dan keselamatannya yang besar? Apakah kita mengucap syukur kepadanya senantiasa untuk mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Apakah kita merasa wajar saja dengan berkat yang kita terima setiap hari? Jika Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar, bukankah seharusnya orang yang benar bersyukur kepadanya, sekalipun orang yang tidak benar tidak mau melakukannya? Lalu apakah kita bersalah karena penyembahan berhala? Apakah ada sesuatu selain Allah yang telah mengambil tempat yang menjadi haknya dalam hati kita? Apakah beberapa filsafat telah membimbing kita selain firman-Nya?
beberapa ambisi selain kemuliaannya. Saudara-saudara, kita jadikan pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai introspeksi diri. Akhir kata dari segala yang kita dengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang Kristen, orang yang mengikut Yesus. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau itu jahat. Baca dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, Tuhan mau melihat hatimu yang merasa takut dan hormat akan Allah, bukan hati yang bodoh. Allah mau bibir kita mengucapkan syukur atas limpahnya berkat yang telah kita terima. Saudara-saudara, giatlah selalu belajar firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.